warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Sadewa Jaya. Perkenalkan, saya Ibu Elis Novika Santi, Sarjana Keperawatan. Di sini Ibu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Mungkin kalian sudah paham ya, kalau bidang kesiswaan itu berarti Ibu Elis nanti akan bertemu kalian untuk ketertiban sekolah, ketertiban dalam belajar, kemudian tentang kegiatan ekstrakurikuler, dan yang pastinya informasi terkait dengan kegiatan siswa. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu terkait dengan kegiatan SMK Kesehatan Sadewa. Oke ya, disimak baik-baik. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan terkait dengan visi, misi, dan tujuan dari SMK Kesehatan Sadewa. Visi SMK Kesehatan Sadewa adalah unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, terampil, mandiri, berlandaskan iman dan takwa. Untuk misinya adalah kita harus meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Yang kedua, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan berdasarkan bakat, minat, dan potensi. Selanjutnya adalah misi kami adalah menanamkan nilai keagamaan melalui pembiasaan sehari-hari, mewujudkan perilaku akhlak mulia. Yang ketiga, tentang keterampilan dan kemandirian, yaitu dengan mengembangkan potensi seluruh komponen sekolah secara optimal sehingga mampu bersaing secara global, mengembangkan iptek secara kreatif dan inovatif. Keren kan visi misi dari sekolah kita? Nah, untuk itu anak-anakku kelas 10, mari kita bersama-sama mewujudkan visi dan misi sekolah kita tercinta ini agar semuanya berjalan dengan lancar. Begitu nggih? Selanjutnya, karena visi misi kita adalah berakhlak mulia, mandiri, terampil, berdasarkan iman dan takwa, tentunya kegiatan selama di SMK Kesehatan Sadewa ini tidak lepas dari hal-hal yang membuat kalian menjadi disiplin, mandiri, percaya diri, dan selalu ingat kepada Tuhan. Contoh, kegiatan ekstrakurikuler di SMK Kesehatan Sadewa yang wajib ada pramuka. Ya, pramuka itu tujuannya adalah untuk melatih kemandirian kalian. Ya, di mana di pramuka di SMK Kesehatan Sadewa ini biasanya kita adakan setiap hari Jumat. Pembinanya dari mana saja, Bu? Pembinanya kami ambilkan dari aktivis-aktivis yang sudah berkompeten di bidangnya. Contoh ada siapa ya namanya ya, lupa sih ya. Kak Tegar, kemudian ada Kak Dinar, ada Kak Laila. Beliau-beliau inilah nanti yang akan mendampingi kalian. Tenang saja, pembina ekstranya masih muda-muda, jadi masih bersemangat dan bisa membersamai kalian untuk mencetak kalian menjadi pribadi yang berlandaskan dasar Dharma Pramuka. Masih ingat kan ya dasar Dharma Pramuka? Oke, selanjutnya ekstra wajib yang kedua yaitu ada PMR. Apa sih PMR? Tahu kan ya PMR? Oke, di PMR ini nanti juga kalian akan dilatih oleh kakak-kakaknya yang berkompeten. Kami bekerja sama dengan kakak-kakak dari Universitas UPN dan yang satu lagi dari Universitas Aisyah. Dan mereka tentunya sudah berkompeten juga di bidang kesehatan bagian P3K dan tentang PMR. Jadi kalian tenang saja, kalian pasti akan dilatih menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Oke, yang ketiga ada ekstra wajib keagamaan. Karena kita tadi masih ingat ya, kita berlandaskan iman dan takwa. Nah, di sini keagamaannya ada tidak hanya Islam saja ya, tapi ada yang non-Muslim seperti Kristen dan Katolik. Kalau yang Islam kita wadahkan dalam satu kegiatan yang namanya mentoring. Jadi nanti kalian yang Muslim
akan dibentuk kelompok-kelompok kecil dengan mentor-mentor yang handal, bersertifikat juga, nggih. Nah, di situ nanti kan akan diajarkan untuk tetap belajar mengaji, menertibkan sholatnya, kemudian tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian untuk yang non-muslim, yang Kristen, Katolik, kalian juga akan diwadahkan dalam satu kegiatan yang namanya Persikris atau Perserikatan Siswa Kristen Katolik SMK Kesehatan Sadewa. Ya, di mana kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu 1 kali untuk pertemuannya. Itu terkait dengan ekstra wajib yang ada di SMK kita ini. Oh iya, kemarin Bapak Kepala Sekolah menambahkan bahwasanya kalian juga harus pintar dalam berbahasa dan berkomunikasi. Maka kita akan mewadahi kalian dalam tahun ini adalah untuk kegiatan ekstra wajib bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Enak kan sekolah di SMK Sadewa, udah bahasa Inggrisnya handal, bahasa Jepangnya juga oke. Oke ya, itu untuk kegiatan ekstra kita, dan yang pastinya kalian tidak akan bosan untuk mengikuti ekstra-ekstranya. Selanjutnya, selain ekstra wajib, kita juga ada ekstra pilihan. Teman-teman bisa bergabung sesuai dengan minat dan bakat kalian. Selain itu, terkait dengan ekstra pilihan, teman-teman juga bisa bergabung dalam organisasi sekolah. Ibu terangkan satu persatu ya. Ekstra pilihannya nanti kalian bisa pilih ekstra tari, ekstra olahraga, ekstra kebudayaan, dan ekstra KIR atau karya ilmiah remaja sesuai dengan minat dan bakat kalian. Itu nggih, dan ekstra ini harus kalian pilih salah satu di antaranya. Jadi setiap siswa harus pilih salah satu. Biar apa? Biar kalian selama kegiatan di sekolah itu ada manfaatnya. Jangan cuma datang ke sekolah, ngerjain PR, pulang tidak ada pengalaman lainnya. Silahkan wujudkan mimpi kalian. Oh iya, satu lagi yang lupa, ekstra terbaru kita adalah TONTI atau Peleton Inti. SMK Sadewa mempunyai Peleton Inti baru 1 tahun kemarin, tapi kita sudah punya kejuaraan yang kita dapatkan dari TONTI ini. SMK Kesehatan satu-satunya loh yang punya TONTI, namanya adalah Bayangkara Santiwira. Begitu teman-teman terkait dengan ekstra pilihannya. Untuk selanjutnya, Ibu akan menerangkan terkait dengan organisasi di SMK Kesehatan Sadewa. Organisasi yang melingkupi siswa nanti ada 2, yaitu OSIS dan satu lagi adalah Dewan Ambalan. Jadi teman-teman yang tergabung dalam OSIS nanti akan mengerjakan berbagai macam kegiatan yang nantinya akan diikuti oleh seluruh siswa SMK Kesehatan Sadewa. Keren kan, pasukan elit tuh. Yang kedua, pasukan elitnya adalah Dewan Ambalan. Dewan Ambalan di SMK Kesehatan Sadewa ini ada Dewan Ambalan Ramawijaya dan Dewi Sinta. Oke, di sini nanti teman-teman yang tergabung dalam Dewan Ambalan akan ikut belajar mengajar teman-teman atau adik-adik kelasnya nantinya ya tentang pramuka. Keren nih, dimana kalian bisa mengekspresikan diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih unggul. Kemudian selain ekstra tadi, silahkan ya teman-teman atau anak-anakku semuanya di sini tetap mengikuti kegiatan di SMK Kesehatan Sadewa. Oke, kalau kalian sudah mengikuti ekstranya, sekarang Ibu akan menerangkan terkait dengan ketertiban di SMK Kesehatan Sadewa. Kemarin mungkin sudah mendengarkan ya materi dari Ibu Era terkait dengan 5S ya. Di sini Ibu akan mengingatkan sekali lagi bahwasanya anak-anak SMK Kesehatan Sadewa itu harus memiliki pribadi yang unggul, pribadi yang berlandaskan iman dan takwa. Di sini ada Ibu akan membacakan terkait dengan beberapa aturan yang akan mengikat kalian
Ya, bukan mengikat sih ya, terkait dengan agar kalian lebih tertib lagi dan kalian lebih memahami bahwasanya yang salah itu salah, yang benar itu benar ya. Yang salah satunya adalah kalian tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan itu tidak boleh yang namanya merokok ya. Jadi kalau kalian nanti ketahuan merokok, membawa rokok ya, kemudian kalian membawa minuman keras, narkoba, atau kalian terlibat dalam jaringannya, maka mohon maaf sekali lagi, ibu sarankan untuk adik-adik di sini mundur dari sekolah. Kenapa? Karena itu sangat tidak disarankan di sekolah manapun kalian terlibat dalam pengedaran narkoba. Bahaya ya narkoba itu. Oke, yang kedua, kalian tidak boleh membawa senjata tajam ke sekolah. Ya, bahaya. Untuk apa? Ya, nanti kalau ada razia di polisi, nanti kalian bisa ditangkap. Selanjutnya, kalian tidak boleh yang namanya mengedarkan, menyimpan, bahkan kalian sendiri memposting terkait porno aksi. Apa saja sih itu? Kalian contohnya, nanti kalian foto-foto, selfie-selfie dengan menggunakan baju yang tidak menutupi aurat kalian. Kamu posting, ya. Kamu nge-tag nama SMK Kesehatan Sadewa. Nah, itu kami tidak perbolehkan. Begitu nggih? Kemudian kalian juga tidak diperbolehkan mengupload atau kalian terlibat terkait dengan persoalan yang berbau sara, atau kalian nanti terkait dengan perdebatan tentang agama, perbedaan suku dan ras. Kalian tidak boleh. Di sini kita semuanya sama, kita semua yang makhluk Tuhan, dan kita mempunyai kelebihan kita masing-masing. Kemudian di sekolah kalian juga tidak boleh bermain judi apapun itu ya, mau kartu, mau kalian pakai dadu, mau apa, kalian tidak diperbolehkan. Kemudian teman-teman di sini tidak boleh berbicara kotor, bergunjing dan menghina atau menyapa sesama teman dengan panggilan yang tidak semestinya. Jadi anak-anakku semua, kalau kalian memanggil teman kalian, tolong dengan namanya, jangan dipanggil dengan sebutan yang lainnya, gitu nggih? Selanjutnya di sini tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada geng-gengan, ya, tidak boleh ada kelompok gep-gepan. Jadi kalian silahkan membaur untuk semuanya dalam satu kelas keperawatan atau dengan jurusan yang lainnya, dengan unit 1 dan unit 2. Silahkan kalian bertukar nomor HP, silahkan kalian menambah teman, gitu nggih. Kemudian selanjutnya kalian tidak boleh mengaktifkan HP saat KBM berlangsung. Jadi teman-teman semua boleh bawa HP ke sekolah, boleh. Tetapi nanti ketika kalian dalam keadaan KBM atau proses belajar, kalian tidak boleh mengaktifkan HP. HP semuanya dikumpulkan. Nanti akan ada wadah seperti ini, untuk mengumpulkan HP kalian. Nah, di situ nanti semuanya HP akan dikumpulkan dan kalian boleh memegang HP setelah pulang sekolah. Gitu nggih. Selanjutnya nanti kalian juga akan dibagi buku semacam ini nggih. Nah, buku ini tujuannya adalah buku pribadi. Nanti isinya terkait dengan tata tertib yang tadi Ibu sudah bacakan sedikit, nggih. Dan nanti di sini semoga tidak akan ada tulisan poin ya di angka-angka di bawah ini, nggih. Dan nanti kalian akan membaca sendiri poin-poin yang kalau ada pelanggaran berapa yang akan kalian dapatkan. Contoh, kalau kalian terlambat 5 menit saja, maka kamu sudah menabung poin 2. Jadi tolong diusahakan jangan sampai terlambat masuk di kelas. Seperti itu. Kemudian, mohon maaf sekali lagi, ketentuan yang paling urgent di sini, yang paling penting dan harus kalian perhatikan. Satu adalah kalian tidak boleh berpacaran. Yang kedua, kalian mohon maaf tidak boleh hamil, pernah hamil, menghamili,
dan terikat dengan perjanjian pernikahan. Kalau terkait dengan hal tersebut, silahkan kalian untuk mengundurkan diri dari sekolah. Tapi saya rasa tidak ada ya yang seperti itu. Semuanya pasti memikirkan terkait dengan masa depan. Begitu anak-anakku terkait dengan tata tertib ya. Nanti akan kita perjelas lagi selama kalian sekolah di sini. Seperti itu. Selanjutnya, udah deh Bu, kita nggak usah bahas tata tertib, kayaknya pusing ya tata tertib itu. Oke, itu tidak akan membahas lagi terkait dengan tata tertib. Yang Ibu akan bahas selanjutnya tadi poin berapa ya? 4 kalau nggak salah. Sekarang terkait dengan beasiswa. Nah, seneng kan kalau ngomongin beasiswa. Nah, anak-anakku semua, beasiswa itu adalah biaya terkait dengan peringanan kalian untuk membayar sekolah. Ibu itu kok kita harus pikirin biaya sekolah sih, kan itu urusan orang tua. Iya benar, itu urusan orang tua kan. Tetapi kalau kalian dari sekarang sudah mulai kritis terkait dengan beasiswa, maka itu akan menjadi tolak ukur kalian ketika nanti kalian akan kuliah. Kok bisa sih, apa sih hubungannya Ibu? Yang pertama, di kuliah besok itu adalah beasiswa itu sangat banyak sekali dan kalian tidak akan ditawarkan, tetapi hanya akan melihat. Nah, kalau dari sekarang kalian mencermati beasiswa yang diajukan di sekolah, maka kalian besok akan lebih kritis lagi terkait dengan beasiswa di kampus-kampus. Nah, di sekolah ini ada beberapa beasiswa, ada dari pemerintah, ada dari swasta. Kalau dari pemerintah tentunya itu sudah ada yang memiliki, dalam artian sudah ada yang berhak. Jadi di sini khusus seperti JPD itu untuk kota, kemudian ada beasiswa cerdas, ada beasiswa PIP yang kalian yang merasa punya kartu-kartu tersebut. Nah, ingat, sampaikan kepada orang tua kalian, kumpulkan di sekolah dengan melampirkan kartu tanda penduduk orang tua dan kartu keluarga, difotokopi semuanya, kemudian disampaikan kepada wali kelas, seperti itu. Nah, untuk beasiswa yang swasta itu apa sih Bu? Nah, beasiswa yang swasta ini adalah ketika nanti teman-teman yang nggak punya kartu-kartu tadi, ya, kalian tidak usah berkecil hati, ya, masih ada jalan yang lain, yaitu dengan beasiswa dari perusahaan-perusahaan swasta. Nanti ada dari bank, dari Basnas, dari IZI, dari perusahaan-perusahaan yang tentunya membuka peluang bantuan untuk kalian bisa melanjutkan sekolah tanpa memikirkan biaya. Seperti itu anak-anakku semuanya. Ya, jadi beasiswa itu bukan hanya untuk yang miskin saja, tetapi kalian yang pintar-pintar pun nanti pasti akan mendapatkan beasiswa. Bukan hanya untuk yang punya kartu-kartu saja, tetapi yang tidak punya kartu pun bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya terkait dengan jadwal masuk sekolah dan lain-lain, silahkan tolong kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, sukses bersama kita di SMK Kesehatan Sadewa. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat menjalankan PLS secara online. Semoga pandemi corona ini segera berakhir dan kalian bisa segera sekolah secara normal, bertatap muka dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, dan mengekspresikan semua minat dan bakat kalian di SMK ini. Semangat, terus berjuang, jauhkan diri dari narkoba, dan jadilah pelajar yang bertanggung jawab. Salam Sadewa Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.